Sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Shalom saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh mendapat kesempatan lagi untuk bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami Tuhan, supaya kami layak mendapat lawatan Allah. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah gema tanpa suara. Keberadaan fisik alam semesta merupakan kesaksian yang tak terbantahkan tentang adanya Sang Pencipta. Walaupun mereka diam, tak berbahasa, namun kesaksian mereka terdengar di seluruh dunia. Matahari sebagai agennya Allah berkantor di langit. Dari situ matahari memulai perjalanannya mengitari bumi dan kembali lagi ke kantornya di senja hari. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Luas jangkauannya sampai di seluruh dunia. Kesaksiannya tentang Allah sangat objektif. Lebih dari tafsiran Alkitab yang secara subjektif. Demikian juga kesaksian tentang Yesus Kristus. Di dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk banyak berbicara tentang Yesus, kekristenan bekerja secara diam-diam di dalam masyarakat. Seperti sedikit ragi bekerja diam-diam mengkhamirkan seluruh adonan. Gema tentang Yesus harus diberitakan, baik dengan suara maupun dengan diam, tanpa suara. Kita akan membahas dua hal. Yang pertama, mengapa tanpa suara? Pada abad pertama, masalah sosial politik menyudutkan orang Kristen. Orang Kristen Yahudi, mereka tidak lagi mau melakukan peraturan agama Yahudi yang biasanya mereka lakukan sebelum menjadi Kristen. Orang beragama Yahudi marah, menuduh kekristenan memecah belah bangsa Yahudi. 3 tokoh Kristen yang syahid di tangan orang Yahudi adalah Stefanus, Yakobus anak Zebedius, dan Yakobus saudara Yesus. Orang Kristen non-Yahudi yang dari bangsa Romawi
jelas dari pihak musuh. Ditambah terjadinya kekalahan bangsa Yahudi oleh bangsa Roma di tahun 70, Yerusalem dihancurkan, merupakan pukulan yang hebat bagi orang Yahudi. Kemarahan dan frustasinya dilampiaskan kepada orang Kristen. Akhirnya resmi terpisah agama Yahudi dan agama Kristen, gereja dan sinagog. Dari pihak Romawi, orang Kristen yang tidak mengikuti upacara agama resminya Romawi dan Yunani dengan dewa-dewi mereka, orang Kristen tidak bisa menunjukkan upacara keagamaan secara terbuka. Mereka dituduh ateis. Orang Kristen di Roma pada waktu itu kebanyakan dari orang kelas bawah. Dalam usahanya untuk membersihkan kota Roma dari gelandangan dan pemukiman kumuh, Kaisar Nero membakar kota Roma dan menyebarkan isu bahwa orang Kristenlah yang membakarnya. Sehingga terjadilah orang Kristen diburu oleh orang Yahudi dan tentara Roma. Kejamnya tentara Roma tidak diragukan lagi. Ingat peristiwa di mana Pilatus mencampur darah umat Galilea dengan darah binatang yang dikorbankan ketika mereka berada di Bait Allah pada saat merayakan Paskah. Orang Kristen Roma dihukum mati. Hampir dalam segala hal yang menimbulkan huru-hara, orang Kristen yang dikambing hitamkan. Keadaan seperti itulah yang membuat orang Kristen seperti tanpa suara. Tetapi Yesus harus tetap diberitakan. Mazmur 19 ayat 4 dan 5. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripada Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bagai kesaksian alam semesta memberitakan keberadaan Allah yang tidak bisa dibantah. Demikian berita tentang Yesus adalah Tuhan tidak bisa dibantah. Walau orang Kristen tidak bersuara. Keadaan orang Kristen sekarang ini tidak jauh beda dengan keadaan orang Kristen di abad pertama tadi. Kita tidak bisa sebebas-bebasnya untuk memberitakan Yesus. Namun Yesus tetap harus diberitakan. Bahwa Dia adalah Tuhan, Allah yang menjadi manusia. Dengan gema tanpa suara, yaitu kesaksian hidup kita. Mereka bisa melihat ketuhanan Yesus. Tidak terbantahkan. Yohanes 10 ayat 37 sampai 38. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku.
Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yaitu apa yang telah Yesus lakukan di dalam hidup kita sebagai kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagian yang kedua, sampai semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada banyak utusan Allah, tetapi mereka bukan Allah. Ada banyak nabi, tetapi mereka bukan Tuhan. Tetapi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesaya 45 ayat 21b. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada Juru Selamat selain daripadaku. Matius 1 ayat 20 dan 21. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Allah menjadi manusia. Kok bisa? Tentu saja bisa, sebab dia Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Jadi kalau ada orang yang berkata, ini zamannya sudah zaman edan, masa orang menyembah manusia? Yang kita sembah memang 100% manusia, tapi jangan lupa 100% Allah. Sebaliknya, manusia menjadi Allah dalam tanda petik dengan lagak yang arogan, sok jagoan, memakai jubah kebesaran bagaimanapun tidak bisa menutupi kebusukannya. Menikmati sanjungan dan kehormatan yang tidak pantas baginya. Benar-benar umat yang buta. Yesus, walau belum semua mau menerima dia sebagai Tuhan, tetapi semua orang mengakui kebaikannya. Tidak seorang pun bisa membuktikan bahwa Yesus berdosa. Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Yesus memang tidak berdosa. Kejahatan apa yang pernah dia lakukan?
Tidak ada seorang pun yang mendapatinya. Biasanya jika seseorang jatuh dalam dosa dan ketahuan, itu rasa malu dan sangat terhina. Ketika Yesus dihukum, dipaku di kayu salib, dia yang tidak berdosa, tetapi dia sangat dihina. Orang mengira Yesus kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Bahkan ada yang mengatakan di salib ada jin kafir katanya. Dan penjelasannya jin kafir itu adalah setan, anak buah iblis. Saudara, iblis masuk melalui patung Yesus di atas kayu salib katanya. Menurut dia, makhluk yang tidak tampak itu ada dua, yaitu jin kafir dan jin yang baik yang seiman dengan dia, agamanya sama dengan dia, dan bisa berdoa sama dengan doanya dia. Itu jin yang baik menurut dia. Kasihan orang itu. Dia bisa berteman dengan setan. Bahkan dia sendiri mengakui bahwa jin itu adalah setan. Setan ada yang baik dan yang tidak baik. Bagaimana mungkin? Tidak ada setan yang baik, saudara. Setan sudah diremukkan kepalanya oleh Yesus di atas kayu salib, itu benar. Atau mungkin itu yang dia maksud. Yang sekarang terjadi, bukti kejahatannya sudah nampak, sudah ada. Jelas dia berbuat jahat. Masih saja disanjung dan dipuja mati-matian. Benar yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Mereka adalah bangsa yang buta sekalipun punya mata. Orang yang tuli sekalipun ada telinganya. Yesaya 43 ayat 8. Yesus disalib, dihina, itu karena kita. Penyakitku lah yang ditanggungnya. Kesengsaraanku lah yang dipikulnya. Dia ditikam karena pemberontakanku. Dia diremukkan karena kejahatanku. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagiku. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ayat ini saya ucapkan ketika saya sakit yang lumayan parah. Sudah saya sampaikan minggu lalu, karena saya mengalami gangguan pernafasan yang cukup parah. Memang saya sudah lama mengalami gangguan pernafasan. Kalau naik tangga, turun tangga sudah ngos-ngosan. Tapi kali ini parah. Kurang lebih 3 bulan yang lalu. Jalan sedikit beberapa langkah, rasa-rasanya seperti mau putus nafas ini. Jadi saya putuskan untuk ke rumah sakit. Dan divonis bronkitis. Saya dikasih obat, saya biarkan. Lalu yang terjadi, tanggal 4 Desember, Jumat yang lalu, Desember ini ya, 20. Tanggal 4, saya ke UGD. Dianjurkan untuk tes laboratorium, rapid test. Dan hasil itu sebabnya saya tanggal
saya tidak melayani yang saya sampaikan minggu kemarin, karena saya menunggu hasil rapid test. Saya tidak biasa memberitakan penyakit kepada orang lain, tapi kali ini saya sudah mengecewakan, jadi saya sampaikan hal itu. Saudara, tanggal 4 saya rapid test negatif. Kemudian didiagnosa bahwa saya pneumonia, kemudian didiagnosa suspek COVID, ya. Harus di swab, ya, harus di swab. Itu tanggal 5. Kemudian Selasa tanggal 8 hasil swab negatif. Lalu saya didiagnosa suspek tuberkulose. Harus tes TB. Sabtu 12 Desember saya tes TB. Hasilnya tanggal 15 Desember hari Selasa tes keluar hasil negatif. Itu sebabnya ketika dokter bilang suspek COVID, suspek TB, saya cuma mengatakan, apa kata dokter, apa kata orang? Aku percaya perkataanmu, Tuhan. Engkau mati menanggung sakitku. Oleh bilur-bilurmu aku sembuh, Tuhan. Apapun kata mereka. Saudara, kemudian saya dianjurkan tes swab lagi ulang. Hari Selasa hasil TB keluar, dites swab ulang. Ya, lakukan saja supaya lega. Orang-orang yang di dekat saya lega. Bahwa saya selalu mohon sama Tuhan. Baik oleh matiku maupun oleh hidupku, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Jadi saudara, setelah tanggal 15 Selasa itu swab ulang, Jumat kemarin tanggal 18 Desember hasil swab keluar negatif. Jadi 2 kali swab, 2 kali negatif. Saudara, memang saya masih ada gangguan pernafasan. Saturasi oksigen yang selalu dicek tiap hari itu 93, 94, 93, 94. Sabtu pagi 94. Sabtu siang dan sebentar saya khotbah online, baru kali ini saya menemukan angka yang bagus, 98. Saudara, itu sebelum saya berkhotbah saat ini. Dia disalib karena menanggung sakitku. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Jangan kau hina salib Tuhanku. Salib itu menyelamatkan aku. Aku percaya tidak saja menyelamatkan aku, tetapi juga menyelamatkan saudara. Tidak saja dia cinta kepadaku, tetapi dia juga cinta kepada saudara. Dia juga cinta kepada orang yang menghina salib Tuhanku. Dan saya himbau melalui khotbah hari ini, segeralah minta ampun sebelum terlambat, supaya engkau selamat.
Sadarlah dan akuilah bahwa Yesus adalah Tuhan. Saatnya akan datang, semua lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Gema tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, baik dengan suara maupun dengan hidup kita, akan menyatakan Yesus adalah Tuhan dan tidak terbantahkan lagi. Puji Tuhan. Gema tanpa suara yang pertama. Mengapa tanpa suara? Sebab kondisi yang menyebabkan orang Kristen tidak bebas bercerita tentang Yesus sebagai Tuhan, tetapi bisa tetap memberitakan Yesus sebagai Tuhan dengan hidup kita. Yang kedua, gema tanpa suara atau dengan suara sampai semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terpujilah Dia, Tuhan Yesus Kristus yang aku percaya, Tuhan dan Juru Selamatku, Tuhan dan Juru Selamat saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang meneguhkan iman kami. Yesus, Engkau Tuhan kami. Yesus, Engkau Juru Selamat kami. Tidak ada yang lain. Setiap orang yang membutuhkan keselamatan, mereka membutuhkan Engkau ya Yesus. Glory, pakailah hidup kami untuk menggemakan bahwa Engkaulah Tuhan yang layak disembah, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Turunkanlah hujan pertobatan di bumi Indonesia khususnya, supaya mereka tidak lagi percaya hal-hal yang sangat tidak menyelamatkan, tetapi mau percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Roh Kudus bekerja. Glory, haleluya. Terutama bagi mereka yang masih suka mengejek, suka membenci Tuhan kami. Berbicaralah kepada mereka Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan. Glory, haleluya. Kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berikan hikmat kebijaksanaan untuk mengatur segala sesuatunya dengan baik, terutama mengatasi COVID-19 dan pembagian vaksin yang segera akan dibagikan. Orang-orang yang masih mencari keuntungan bagi perutnya sendiri, ampuni Tuhan, sadarkan mereka. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semua tenaga medis dimanapun mereka berada, khususnya di Surabaya. Lindungi secara ekstra, biar bisa melayani dengan hati yang penuh kasih. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup mereka. Selamatkan, bentengi. Terima kasih Yesus. Untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah engkau, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan bersama Yesus,
engkau berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Sekarang saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Oh, mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Allah yang setia, Yesus yang setia. mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan.